Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Teddy Antonio Junior, salah seorang peternak di Desa Gondek, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur, telah memberikan vaksinasi untuk sapi-sapi miliknya. Nantinya, beberapa hari sebelum membuka lapak penjualan hewan kurban, Teddy akan melengkapi sejumlah persyaratan lain seperti surat rekomendasi pemasukan dari kabupaten kota tujuan, surat keterangan kesehatan hewan, dan sertifikat veteriner. Lapak penjualan hewan kurban akan ia buka di Surabaya, biasanya 7-10 hari sebelum Idul Adha. Pelaku usaha harus mengantongi izin atau persetujuan dari camat, menyediakan pagar atau pembatas di tempat jualan agar hewan tidak keluyuran, menyediakan tempat penampungan limbah, serta hewan yang dijual harus sehat. Jika ada hewan yang sakit atau mati, penjual wajib melaporkannya ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Jadi semua sapi di sini sudah dilakukan vaksinasi, baik penyakit mulut dan kuku maupun antraks. Nah, Mas, setelah vaksinasi, tahapan apa berikutnya? Setelah vaksinasi PMK dan antrak, kita biasanya mendatangkan dokter hewan, Keswan, ke kandang ini untuk diberikan pengecekan dan memberikan SKKH. SKKH nanti berguna untuk pada saat sapi ini dipindahkan atau dikirim ke kota tujuan itu sebagai rekomendasi bahwa sapi ini memang sudah melalui vaksinasi dan sehat. Jadi Sohibul Kurban itu aman melihat bahwa sapi-sapinya sudah sehat-sehat semuanya, seperti itu. Dan nantinya di kota tujuan kita juga mendapatkan rekomendasi dari RT, RW, tempat lapak yang akan dibuka, bahwa sapi-sapi ini nantinya datang di kota tujuan itu, datang di lapak juga dalam kondisi sehat. Nanti akan diberikan juga surat keterangan kesehatan berupa stiker ataupun logo dari Dinas Kesehatan Hewan ataupun di Dinas Peternakan bahwa lapak ini telah diperiksa. Adapun untuk hewan ternak yang masuk ke Jatim dari provinsi lain, diwajibkan memiliki surat rekomendasi pemasukan dari Jatim dan surat rekomendasi pengeluaran dari provinsi asal ternak. Ternak yang berasal dari daerah tertular PMK harus sudah mendapatkan vaksinasi PMK atau negatif PMK dengan uji PCR. Ternak yang berasal dari daerah tertular lumpy skin disease juga harus sudah mendapatkan vaksinasi LSD. 14 hari sebelum dilalu lintaskan, ternak dalam kondisi sehat dan tidak bergejala penyakit, dibuktikan dengan sertifikat veteriner dari daerah asal. Sementara untuk hewan ternak yang keluar dari Jatim ke provinsi lain, persyaratan serupa juga diberlakukan, seperti memiliki surat rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan dan surat rekomendasi pengeluaran dari Jatim. Ternak juga harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai yang disyaratkan daerah tujuan. 14 hari sebelum dilalu lintaskan, ternak dalam kondisi sehat dan tidak bergejala penyakit dibuktikan dengan sertifikat veteriner daerah Jatim. Semuanya akan diupload di sistem aplikasi lalu lintas Isignas. Ini berlaku secara nasional. Kemudian kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan persyaratan, maka pejabat otoritas veteriner daerah, kalau di Jawa Timur berarti Provinsi Jawa Timur, akan menerbitkan sertifikat veteriner. Nah, sertifikat veteriner inilah dokumen terakhir yang nanti akan dipakai oleh pelaku usaha membawa ternaknya ke wilayah lain. Pada tahun ini, ketersediaan sapi di Jatim diperkirakan surplus 558.569 ekor, kambing surplus 642.793 ekor, domba surplus 425.868 ekor, dan kerbau surplus 1.688 ekor. Kanza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.